Oke. Oke. Nah waktu itu tuh ceritanya Jadi gimana akhirnya memutuskan antara pendidikan dengan gizi? Nah itu akhirnya sebenarnya agak-agak ada keterpaksaan, Prof. Oh, Dari guru BK guru di konseling. SMA, Iya, betul. iya. Jadi dia sampai bawa sapu lidi tuh Ke siapa? ke kita. Oh, iya. Sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Prof. Hardin. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah seorang tamu kita. Nanti tak ceritain siapa orangnya. Sudah sekolah sana ke Eropa, kemudian balik, karirnya sekarang sebagai seorang manajer. Kita ingin ulik ini ya, gimana ceritanya, kisah-kisah di balik sukses. Dan mungkin juga pernah gagal kalau ada dari tamu kita pada kesempatan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan views, dan berbagi itu salah satu manfaat dari kehidupan. Mas Yuli, Iya, Prof. gimana kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Apa kesibukannya sekarang? Sekarang kerja aja, Prof. Kerja aja ya? Di PT Amerta Indah Otsuka Iya. sebagai head CSR dan health campaign di sana. Head atau manager atau kepala dari CSR, Corporate Social Responsibility ya. Betul, Prof. Bisa diceritakan sedikit sebelum kita ngulik nih tentang sejarah mahasiswanya sampai bisa Story jadi to manajer history. ya. Salah satu yang profesional ya. CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility ya. Takutnya ada yang belum tahu. Tapi mudah-mudahan kata itu sekarang semakin populer ya. Baik, dulu SMA di mana? Saya SMA-nya dulu di SMA 2 Pati, Pati, Iya. Pati Jawa Tengah. Tengah ya. Itu daerah pantai bukan ya? Bukan, Prof. Daerah pegunungan ya. Pegunungan kita. Jawa Tengah Selatan. Jawa Tengah. Jadi salah satu yang menarik ya, perjuangan seorang dari Pati SMA Asik. ya, kemudian menempuh pendidikan tinggi, kemudian semangatnya ingin sekolah lagi S2, itu salah satu yang saya salut gitu ya. Sama dengan saya dulu tuh bukan baru tuh daerah terpencil juga dulu kan ya. Wah. Kan dulu tuh Sumatera Tengah kan ya. Kemudian ada Provinsi Riau. Masih di sekeliling rumah saya tuh belukar dulu ya. Wah, sama banget, Prof. Masih sawah-sawah kalau saya, Prof. Jadi saya melihat ada nilai juang yang luar biasa dari Kak Yuli di sini. Coba Kak Yuli ceritakan kenapa kok jadi milih masuk ke Gizi IPB waktu itu ya. Oke, ini cerita yang beneran atau bohongan, Prof? Kita ingin ngulik yang benar ya. Oke, bener ya. Yang cerita benernya ya. Iya. Jadi awalnya dulu waktu SMA ada namanya jalur PMDK ya, Prof. Oh iya, yang tidak tes Jalur undangan. undangan. Jadi dari sana saya mendaftar jalur PMDK tersebut dan alhamdulillah terima di Gizi IPB. Iya. Nah, tapi awal mula sebenarnya dari orang tua itu inginnya saya menjadi guru, Prof. Wow, orang tua guru. Orang tua guru. Oh iya, jadi ingin mewariskan Untuk lah ya. mewariskan ilmunya dan kebetulan juga keterima di Undip waktu itu. Oh iya, di Gizi juga. Di pendidikan. Oh iya, udah bener kata orang tua. Tapi cuma habis itu Ini ceritanya orang tua maksudnya ayah atau ibu? ibu. Ibu ya. Iya. Yang betul. guru itu ibu. Yang guru ibu. Kalau ayah TNI AD, Wow, Angkatan Darat. luar biasa. Disiplin dan strong ya. Wah itu dia, Prof. Sampai kita nggak boleh pulang lebih dari jam 5:30 kalau nggak dikunciin di luar rumah. Wah, sama. Saya juga tapi bukan TNI ya. Oke. Oke. Nah waktu itu tuh ceritanya. Jadi gimana akhirnya memutuskan antara pendidikan dengan gizi? Nah itu akhirnya sebenarnya agak-agak ada keterpaksaan, Prof. Oh, Dari guru BK guru di konseling. SMA, Iya, betul. iya. Jadi dia sampai bawa sapu lidi tuh Ke siapa? ke kita. Oh ya. Ke Ini kelas nanti dipanggil nanti adik kelasmu di blacklist katanya. Oh iya. Oh ya udah, akhirnya kita setelah memutuskan lama diskusi nggak apa-apa IPB aja itu sebagai jalur Tapi tetap kesehatan. TikTok lu gak sama orang tua sama ibu nih begini di sekolah gitu? Sempet, Prof. Sempet. Karena kan memang jalur keluarga itu kebanyakan kesehatan. Ada yang dokter, ada yang perawat gitu. Kebanyakan memang dari jalur keluarga kesehatan. Gitu. Akhirnya nggak apa-apa ibu menyerah. Kepada aku nggak ada yang ngewarisin. Yang penting kesehatan gitu. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah kita bisa ngedosen juga dan bisa mewarisi dari ibu juga. Kalau posisi ayah gimana waktu itu? Di tengah kegawalan ibu bilang harus jadi guru, sebaiknya jadi guru. Kemudian kamu udah diterima juga di Gizi IPB. Ayah gimana posisi?
Ayah sih sebenarnya menyerahkan full ke kita, Prof. Jadi waktu itu kan memang beliau sangat disiplin ya. Dan memang waktu itu ada kakak. Jadi kakak cowok, Prof. Cowok. Jadi beliau yang mewariskan dari jadi bapak. Guru. Dari jadi bapak TNI. jadi TNI. Ada yang dari TNI dari keluarga. Tapi saya yang ikut ibu. Oke. Jadi yang jadi guru warisan. Beneran, maksudnya guru SMA, guru SMP itu belum ada. Belum ada. Cuma kan tapi saya akhirnya Prof, dosen ya. Akhirnya. Jadi at least masih kesehatan jadi harusnya tuh nanti jadi dokter, jadi dosen lagi, jadi guru besar. Alhamdulillah. Berarti cita-cita Bunda jadi tercapai ya Kak Yuli ya. Oke. Kembali. Jadi setelah masuk IPB itu tahun berapa itu ceritanya? Masuk IPB itu tahun berapa ya? 2010. Apa yang setelah tadi meninggalkan dunia pendidikan yang nggak jadi, masuk ke gizi IPB, ada kegundahan gak sih? Wah, masih ingat gak sih pesan ibu? Kemudian sekarang saya di gizi, gimana? Kadang-kadang kan orang jadi nggak sukses di pilihan barunya karena masih ingat pilihan orang tua tadi, gimana? Oke, jadi memang waktu awal-awal itu di IPB namanya kita apa ya dulu ya? Tingkat persiapan bersama yang di asrama ya? Yang di asrama dulu setahun ya. Rasanya kan memang agak berat di situ ya, Prof ya, karena kan memang mengulang SMA. Tapi habis kita masuk ke major atau ke gizi ternyata wah seru juga ternyata ya. Gitu ya. Dari guru-gurunya, dari profesornya juga sangat apa ya, memberikan semangatnya itu besar gitu ya. Bahwa memang kita nih di sini di dunia gizi itu luar biasa loh kayak gitu. Nah di situ kita waktu itu sempat curhat lah sama kakak kelas waktu itu ya tentang potensi bagaimana ketika untuk menjadi lulusan ahli gizi ke depannya. Nah pengalaman saya ya, seseorang tuh jadi manajer biasanya ada lika-likunya, pernah aktif juga di organisasi, tidak hanya sekedar orang pintar di kampus ya. Boleh cerita nggak aktivitas selain mengikuti kegiatan semester demi semester di bangku kuliah apa aja? Pastinya kalau panitia panitia ya Prof ya. Panitia itu saya jarang dari panitia di IPB-nya justru Prof. Jadi justru malah saya keluar dari IPB di eksternal. Jadi contohnya kayak misalkan panitia Japan Forum gitu. Nah di sana saya juga berkesinambungan dengan teman-teman luar gitu ya, karena kan saya ingin mempunyai network yang luas gitu ya. Dan di sana kita bisa berhubungan dengan budaya yang lain. Boleh ceritakan sedikit apa itu Japan Forum itu? Ada hubungan nama Jepang? Jadi ASEAN, kalau lengkapnya ASEAN Japan Youth Forum. Foruman generasi muda. Betul, untuk ASEAN dan Jepang. Oke. Jadi pernah keluar negeri nih masa muda? Pernah, alhamdulillah. Kemana aja? Ke Jepang dan ke waktu itu Filipina. Ya, berarti karena ini forum ASEAN berarti bahasa Inggris dong salah satu modalnya. Jadi bahasa Inggris sudah hal yang biasa ya. Ya, karena waktu itu memang dari ibu kan memang pendidikan ya. Jadi dari kecil kita sudah dilesin gitu Prof dari bahasa Inggris. Karena kan memang kita orang Jawa ya. Biasanya ada logat sehingga ibu itu berpikir bahwa nih anak harus hilang logatnya dari kecil gitu. Jadi udah pertama kali ngambil TOEFL kapan? TOEFL pertama itu waktu kuliah sih Prof. Waktu kuliah ya? Ya semester 3 lah kurang lebih. Dapat berapa waktu itu? Sekali tembakan pertama? Tembakan pertama masih 500-an Prof. Wah udah minimal udah lolos ya. Ya oke. Jadi selain tadi aktivitas di Japan Asian Forum tadi, ada nggak yang lain misalnya dengan mahasiswa daerah, mahasiswa Pati misalnya kongko-kongko dengan kongko-kongko dengan mahasiswa gizi atau apa? Kalau kongko-kongko lebih ke Omda ya Prof. Omda Pati itu biasanya kita sering weekend itu ke Kebun Raya Bogor. Ada kegiatan untuk refreshing sama beberapa kegiatan agenda komunitas lainnya lah ya Prof ya gitu. Jadi setelah ada lagi nggak kisah-kisah sebelum lulus sarjana gizi nih, sebelum nanti kita episode kedua kita bicara sampai magisternya? Cerita seru ya Prof ya. Iya. Apa ya? Atau barangkali dari aspek risetnya waktu itu mengambil bidang apa, tentang apa waktu itu? Waktu itu saya tertarik dengan remaja. Remaja ya, gizi remaja ya. Gizi remaja. Dari sisi apa? Obesitasnya, aneminya, atau
Apanya? Kalau lebih saya lebih ke arah mentalnya Prof. Jadi perspektif bagaimana orang melihat dirinya gitu ya. Atau body image lah ya kita sebutnya. Jadi orang bagaimana terutama perempuan gitu ya melihat oh saya gemuk tapi ternyata setelah dicek dia ternyata normal atau ideal. Nah itu saya ingin membuktikan bahwa perspektif tersebut gitu itu benar-benar ada di dunia ini gitu. Dan itu sangat menarik sih karena berhubungan sama bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu sih, dan bagaimana kita respect. Ada yang ingat hasil-hasil pentingnya barangkali bisa berbagi. Sudah lama sekali ya Prof. Yang saya ingat ya Prof ya, memang kurang lebih kalau nggak salah 80% itu perempuan cenderung untuk melihat perspektif dirinya tuh negatif terhadap body image-nya. Dan hal itu membuktikan bahwa ketika melihat cermin gitu ya mereka merasa agak gendutan nih, padahal kalau ditimbang tidak gitu. Dan di situ juga terhubungan dengan gangguan makanan dia atau eating disordernya sih. Saya jadi ingat waktu penelitian saya baru 5 tahun jadi dosen ya. Zaman dulu kan belum ada HP ya. Jadi telepon survei kita buat melalui telepon rumah, dari dulu kan ada buku kuning namanya buku telepon ya. Kita telepon tuh di Kota Bogor ya. Mirip itu. Saya masih ingat benar ya. 35% mereka yang menganggap dirinya normal, yang dirinya normal sesungguhnya dia bilang dirinya gemuk. Jadi agak sensitif ya bagi ini ibu-ibu rumah tangga ini. Ya, jadi kecenderungan wanita sebenarnya dia masih normal agak ke atas, belum dikatakan gemuk tapi dia udah merasa gemuk. Di remaja juga ditemukan gitu ya. Iya. Dan itu kenapa saya lakukan itu karena memang ingin tahu persepsi tadi, terus setelah telepon kita izin datang kita ukur gitu ya. Terus kita bisa bandingkan yang aktual sebenarnya kita ukur dibandingkan tadi dia nyatakan itu memang berbeda. Berarti di remaja juga sama terjadi ya. Oke. Dan setelah lulus sarjana gizi ya. Kemudian apa yang dilakukan dan pikirannya mau jadi apa waktu itu? Wah, ini dia. Waktu itu pengen jadi banget tuh dosen Bro. Nah sehingga waktu setelah lulus itu saya 1,5 tahun. Jadi guru di kampus ya. Masih. Tapi itu ibu masih memberi nasihat. Ibu masih memberi nasihat. Enggak, at least cobalah cari pengalaman untuk bagaimana mendidik gitu atau membimbing lah gitu. At least adik kelasnya bagaimana gitu ya. Udah dari sana saya ikuti, saya coba kontribusi dulu lah ke kampus yang membesarkan saya ibaratnya seperti itu ya Prof ya. Kemudian diajarin tuh dari sempat awal. Jadi asisten waktu itu. Betul Prof. Jadi waktu itu kurang lebih 1,5 tahun, 1 tahun itu belajar dulu di bawahnya Mbak Ana sama Mbak Rian ya tentang analisis data. Habis itu mulai mereka percaya saya diberikan kesempatan untuk mengajar. Oke, asisten ya. Asistensi. Terus jadi lanjut ke kemudian S2-nya. Habis itu saya dapat kesempatan juga untuk melanjutkan kuliah. Jadi sambil saya mengajar ceritanya sambil mengumpulkan berkas-berkas untuk mendaftar beasiswa. Oke. Modal bahasa Inggris yang 500 atau diperbaiki lagi yang itu diperbaiki lagi Bro. Karena syarat dari IELTS atau IELTS. Ya. Jadi kalau untuk LPDP luar negeri itu kita menggunakan IELTS. Prof. Jadi dapat berapa kalau boleh bocoran? Wah, itu tuh dilema banget ya. Karena IELTS ini sebagai kunci sebenarnya Prof. Saya ke Australia juga waktu itu IELTS, waktu ke Amerika TOEFL. Jadi cuma saya dapat 6,5 waktu itu, tapi di sana 6 udah boleh ngambil S3 di sana. Ya, kalau saya 6,5 Prof. 6,5 sama ada. Salam dulu ya. Di tahun yang berbeda tapi ya. Berbeda. Tapi dengan catatan syarat di sana berapa? Syarat di sana 6 untuk gizi. Tapi dengan syarat yang writingnya harus 6 Prof. Oke. Jadi ada syarat itu. Jadi overall minimal 6 dan writingnya 6. IELTS itu kan dibanding TOEFL di writing ya, Tapi saya gagal tuh Prof di situ 3 kali. Sampai 3 kali di writingnya. Sampai 3 kali. Sehingga hari yang kedua itu alhamdulillah saya coba daftar namanya beasiswa keberangkatan untuk dari Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa itu dulu punya program untuk kita itu dirumahkan gitu ya, dari satu rumah nanti dibimbing ada guru IELTS datang ke rumah tersebut. Jadi kita sholat bareng subuh bareng, kemudian habis itu kurang lebih jam 8 ada gurunya datang, baru kita sesi siang sholat bareng lagi. Sampai jam berapa itu? Dari pagi sampai malam dong. Berapa hari? 1 bulan. Wah, jadi intensif training dari Dompet Duafa. Untuk semuanya Prof, untuk semua skill. Semua. Iya. Termasuk writing skill. Nah, termasuk writing skill, dan juga di akhir mereka kasih tes IELTS gratis. Jadi itu jadi dari situ
Alhamdulillah kecapai, ratingnya 6 minimal. Dan memang ya kalau kita nggak dilatih waktu tingkat akhir menulis dari karya kita menjadi artikel jurnal, SGZ nggak terlatih. Kita kadang-kadang bersyukur ya ada dosen yang ayo kita tulis ya jadi artikel jurnal, paling nggak membuat abstraknya udah bahasa Inggris kan. Betul. Apalagi kalau tadi dibuat artikel berbahasa Inggris. Nah, singkat cerita nih, akhirnya universitas apa yang dipakai? Oke, yang dipilih waktu itu saya galau, Prof. Ya. Karena kan saya sebenarnya bimbingan Prof Dodik ya. Ya. Jadi beliau tuh dari Queensland University di Australia. Sama saya. Saya ngajak beliau dulu. Oh alah. Ya. Jadi pengennya tuh kesana juga, dan alhamdulillah udah keterima juga di sana. Oh iya. Dan akhirnya singkat cerita karena memilih beasiswa LPDP, kemudian memilih benefitnya kayak bagusan Eropa ya, karena ada tujuan tertentu juga ya. Mau keliling Eropa. Jadi kalau Australia cuma Australia aja, Prof ya. Tapi kalau Eropa kan banyak, jadi sekalian dan mudah gitu kan. Dan pastinya memang kita saat mendaftar LPDP kan pastinya bener ya, Prof ya. Jadi kayak kontribusi kita untuk Indonesia seperti jadi masuk University Wageningen University ngambil program studi di Belanda. Waktu itu di Nutrition and Health. Berapa tahun pendidikan? Kalau overall 2 tahun, tapi saya lolos 1,5 tahun. Oke, kalau gitu suka dukanya nih buat adik-adik kita yang mau nanti lanjut pengen sekolah di luar negeri di Nutrition Health Wageningen, apa tipsnya nih? Oke. Yang penting kita persisten aja. Persisten to succeed, karena di sana memang benar-benar mengembangkan kita bagaimana untuk menjadi individu yang respect to time, respect to people, sama semuanya gitu ya, termasuk segala agendanya gitu ya. Karena mereka sebenarnya tidak peduli gitu ya, mau kita nggak masuk kuliah atau tidak, tapi yang penting ujian lulus. Gitu, belajar mandiri independen seperti itu, Bro. Kaitannya dengan ini rating scale, karena kan tadi dituntut rating scale ya. Jadi uniknya di sana, Prof, ujiannya itu benar-benar ada kotak, Prof. Kotak yang benar-benar terbatas, di mana di sana kalau melebihi itu tidak termasuk dalam jawabannya. Jadi kita harus menjawab tertulis di kotaknya udah disediakan. Sehingga benar-benar harus pas simplify jawaban kita, dan itu mengena gitu. Jadi benar-benar ini saya benar-benar tahun pertama gila ya. Di S1 juga jawablah dengan singkat dan jelas. Cuman gak dikasih kotak ya. Iya. Sehingga kan banyak banget kan yang dibahas. Jadi waktu itu saya sempat shock, Prof. Dan ada kejadian lucu waktu itu di winter juga kan. Dan kita pengen kebelet pipis gitu. Akhirnya kan karena pipis kan harus ditemenin sama pengawasnya ya. Sehingga udah kebelet banget, dan itu ganti-gantian. Akhirnya saya itu celana karena nggak sempet. Jadi kebocoran ya. Tapi akhirnya waktu itu cepet-cepetan kali. Tapi dengan itu ke trigger gitu, Prof. Jadi otak tuh bekerja dengan cepat, Prof. Alhamdulillah lulus. Masih A. Alhamdulillah. Tapi masih kejadian pun. Kejadian lucu itu sih. Waktu tesisnya boleh ingat tentang apa? Oke. Kalau tesis tuh di Wageningen kita ada major tesis sama minor tesis. Nah waktu itu untuk major tesisnya saya ambil tentang hepsidin status. Hepsidin itu merupakan dengan anemia atau iron ya, Prof ya. Karena waktu itu pada remaja juga di sana juga. Tadi kita temukan bahwa memang hepsidin status ini benar-benar indikator yang baru ya. Kalau kita kan di Indonesia belum pernah ada gitu. Jadi kita pelajari di situ untuk harapannya saya bisa share itu. Bimbingan S3 saya kebetulan tentang itu udah selesai. Mantap, ya. Prof. Jadi kayaknya Kak Yuli ini suka sekali di bidang remaja ya. Tadi S1-nya gizi remaja, persepsi. Di S2 juga ya. Dan tapi minornya agak beda nih, Bro. Minornya apa? Minornya untuk ke orang elderly. Ke orang tua. Jadi kita lebih ke arah tentang tadi tetap kognitif ya. Kognitif performance terhadap elderly itu sendiri, bagaimana dia bisa melakukan beberapa tes gitu ya untuk kesehatan otaknya gitu sih. Baik Kak Yuli, jadi kita udah ngulik tadi ya beberapa hal tentang kisah mulai dari pemilihan masuk perguruan tinggi, kemudian sampai lulus di pendidikan di mancanegara, program magister.
Terakhir nih sahabat sehat, barangkali ingin tips sedikit ya. Gimana sih kisah sukses sampai menyelesaikan S2 dan masih dalam usia muda kan ya. Alhamdulillah bro. Dan nanti jangan lupa setelah ini kita juga ada podcast khusus nanti tentang karir. Kenapa sih kok Kak Yuli bisa jadi manajer sales di samping takdir ilahi ya. Betul. Pasti ada beberapa. Silakan beberapa tips dari Kak Yuli. Tips ya Prof ya. Yeah. Oke, kalau tips menurut saya untuk sukses di pendidikan ya, terutama S1 S2 ketika ya. S1 dan S2 tadi yang penting adalah kita persisten. Jadi walaupun kita sedang menghadapi masalah gitu ya, ada masalah keluarga atau masalah yang lain, itu bisa kita selesaikan bersama, kita kita usaha gitu ya maksimal, jangan menyerah gitu ya. Kalau misalkan di sana memang kondisinya agak keras, kita harus adaptasi, harus agile dengan kehidupan ini karena kita tahu bahwa manusia itu kompleks ya, sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh masalah dengan baik dan menemukan solusinya dengan tepat. Seperti itu, Bro. Dan satu yang unik tadi ya, bahwa keinginan kita orang tua belum tentu match sesungguhnya dengan takdir Tuhan tadi kan, bahwa ada aja diciptakan guru BP ya alasan sehingga terpaksa masuk di situ ya. Tapi masih untung ada tangan Tuhan ya melalui guru bimbingan konseling tadi. Dulu malah cerita ada yang unik loh, karena saya milih yang kedua itu dokter hewan. Oh gitu. Jadi kan memang kesehatan ya dokter ya. Berarti luar biasa, pilihan gizi itu kan tertinggi di IPB, tertinggi tingkat persaingannya. Oke. Selamat Kak Yuli ya, terima kasih banyak sahabat sehat. Inilah tadi ngobrolan kita dengan Kak Yulianto. Bagaimana Kak Yulianto berkarir lebih lanjut sampai mencapai suatu jabatan manajer CSR di suatu perusahaan multinasional. Ikuti pada next podcast. Jangan lupa ya, view, like, and subscribe. Stay tune. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.